Kak Ruben tuh orang baik, aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dia kerja. Pemirsa Intens Investigasi, sangat menyentuh dukungan Dewi Persik kepada Ruben Onsu di tengah prahara hak asuh anak dengan Sarwendah Tan, mantan istrinya. Dewi Persik mengungkap kesaksiannya terkait Ruben Onsu berdasarkan yang diketahuinya selama dirinya bekerja sama dengan Ruben Onsu. Dewi Persik mengungkap sosok Ruben Onsu sebagai lelaki yang bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab Ruben Onsu tersebut, menurut Dewi Persik, bukan hanya ia orang yang bekerja keras, tapi juga hari-harinya memikirkan keluarga dan kebutuhan anak-anaknya. Dewi Persik bahkan mengaku menjadi saksi kepada siapa Ruben mentransfer uang hasil kerja kerasnya dengan jumlah hingga ratusan juta rupiah. Bahkan Dewi Persik terkesan dengan detailnya catatan Ruben Onsu terkait kebutuhan anak-anaknya, termasuk kebutuhan untuk les balet. Lalu, seperti apa kesaksian lengkap Dewi Persik tersebut atas sosok Ruben Onsu? Seperti apa pula argumen pihak Ruben Onsu menanggapi pernyataan Sarwendah yang mengaku berjuang keras untuk mempertahankan hak asuh atas anak-anaknya? Lantas, apa yang membuat pihak Ruben Onsu menilai Sarwendah Tan selama ini tidak amanah dengan tugasnya sebagai ibu yang dipercayakan untuk mengasuh anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Ruben Onsu di matanya merupakan orang yang baik dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Pengakuan Dewi Persik tersebut diungkapkan ketika ia sedang melakukan siaran live di media sosial. Tak hanya itu, Dewi Persik juga membela Ruben sebagai sosok yang selalu bekerja keras. Dewi Persik berani bersaksi demikian tentang Ruben karena keduanya cukup lama kerja bareng di layar kaca. Ditambahkan lagi bahwa Dewi Persik sebagai seorang sahabat, adik, dan rekan kerja tidak pernah melihat keburukan pada sosok Ruben Onsu. Bahkan selama ini, Ruben selalu memberikan pengaruh positif kepada teman-temannya, termasuk Dewi Persik. Menurut Dewi Persik, terlalu banyak kebaikan yang dilakukan Ruben Onsu, sehingga ia tidak pernah melihat sedikit pun keburukan padanya. Kak Ruben tuh orang baik, aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dia kerja. Dan selama ini selalu memberikan pengaruh positif buat teman-temannya termasuk aku. Jadi kalau kamu mau tanya tentang Kak Ruben, aku tidak pernah melihat ada keburukan sebagai temannya, sebagai sahabatnya, sebagai adiknya. Aku nggak pernah melihat keburukan sama dia ya, nggak pernah melihat dari sisi keburukan karena terlalu banyak baiknya. Jadi aku nggak pernah lihat ada keburukan sama dia gitu, karena dia orang baik ya. Tidak hanya itu, Dewi Persik bahkan lebih rinci lagi melihat kebaikan pada sosok Ruben Onsu. Ruben bagi Dewi Persik bukan hanya laki-laki yang bertanggung jawab, tapi juga ayah yang bertanggung jawab. Yang dipikirkan oleh Ruben Onsu setiap hari hanyalah keluarga, anak-anak, dan kebutuhan keluarga serta anak-anaknya. Dewi Persik bahkan menjadi saksi ketika Ruben mentransfer uang kepada siapa setiap bulannya dan berapa ratus juga yang ia kirim. Dewi Persik bahkan mengetahui catatan yang dibuat Ruben terkait kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini, kebutuhan anak-anaknya, khususnya untuk keperluan balet anaknya. Untuk itu, Ruben mentransfer setiap bulan kepada siapa. Di mata Dewi Persik, selain memikirkan kebutuhan keluarga, Ruben Onsu juga sosok yang fokus dalam bekerja. Ruben itu best, ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Dia itu kadang yang dipikirin itu cuma keluarga, yang dipikirin itu cuma anak, kebutuhan, itu yang aku tahu. Masalah apa tentang dia, aku sih nggak tahu. Cuman aku mengenal dia sebagai sosok yang positif di mata aku, sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku gitu ya. Karena aku saksi-saksinya loh.
ketika mengirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, itu setiap bulannya itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Urusan yang lain-lain, pribadi yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau tanya tentang Kak Ruben Onsu, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab karena aku pernah kerja sama dia. Dia catat-catatan gitu untuk balet anaknya, untuk setiap bulan ini dicatat terus ditransfer, dan aku tahu sendiri dan aku lihat sendiri. Tuh. Jadi setanggung jawab itu si Ruben Onsu ya. Gitu. Kalau yang lain-lain aku nggak tahu. Dan Kak Ruben itu yang aku tahu ya, orangnya kalau kerja ya kerja. Di sisi lain, usai sidang perdana gugatan hak asuh anak yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2026, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sembayang, menyoroti langkah Sarwendah Tan yang mengaku tetap memperjuangkan hak asuh atas anak-anaknya. Menurutnya Minola, apabila Sarwendah menyatakan ingin berjuang demi kebahagiaan dan keamanan anak-anaknya, maka perjuangan tersebut justru seharusnya dilakukan oleh Ruben Onsu. Pasalnya, Sarwendah selama ini telah diberikan kesempatan untuk mendapuk hak asuh anak sejak awal perceraian sebagaimana telah tertuang dalam Akta 39 kesepakatan kedua belah pihak. Namun, menurut Minola Sembayang, Sarwendah selama ini justru dinilainya tidak amanah dalam menjalankan tugas tersebut sebagai seorang ibu yang telah diberikan tanggung jawab mengasuh anak-anaknya. Seharusnya, Sarwendah mempertahankan hak asuh anak dengan menaati kewajiban untuk memberikan hak anak-anak dan juga hak ayah dari anak-anaknya. Karena itu, menurut Minola Sembayang, seharusnya justru Ruben Onsu lah yang seharusnya kini berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak dari Sarwendah Tan. Minola juga mengungkap alasan-alasan tertentu mengapa dirinya menyebut Sarwendah tak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengampu hak asuh anak. Nah, kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangkan lagi? Harusnya dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Berdasarkan Akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Apakah karena prinsipalnya hadir terus kemudian dia dianggap itu niat dan perjuangan? Enggak dong. Perjuangan itu akan dibuktikan dalam proses persidangan itu dari awal sampai akhir. Bukan hanya karena kehadiran, tapi adalah dari argumentasi hukum, dari bukti dan dari saksi, bukan dari kehadiran. Di mana sih ada proses persidangan diputuskan karena prinsipalnya rajin hadir terus dimenangkan? Minola Sembayang bahkan mengungkap secara rinci sikap tidak amanah dari pihak Sarwendah dalam hal ini, termasuk tidak diberikannya kesempatan kepada Ruben Onsu untuk bisa berkumpul dengan anak-anaknya 2-3 hari dalam sepekan dan tidak memberikan hak anak-anaknya untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah mereka. Sikap tidak amanah lainnya dari Sarwendah Tan yang dituding pihak Ruben Onsu adalah tidak menempatkan anak-anaknya dalam keadaan yang aman, justru malah menjauhkan Ruben Onsu dari anak-anaknya dan justru malah mendekatkan anak-anaknya kepada orang lain. Sarwendah juga dinilai Ruben tidak pernah menyampaikan dan tidak mau berdiskusi soal besaran uang nafkah anak sebagaimana telah tertuang dalam Akta 39. Pihak Ruben Onsu juga bahkan menuding telah terjadinya eksploitasi anak yang diduga dilakukan pihak Sarwendah dengan melibatkan anak-anak dalam acara live sosial media. Di mana tidak amanahnya? Satu, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama, bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak dipenuhi. Ya, berkaitan dengan masalah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak, itu akan menjadi tanggung jawab Ruben jalankan. Tapi ada caranya. Caranya apa? Wajib untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru akan dapatlah angka per bulan kebutuhan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Ini tidak pernah
disampaikan, nggak pernah didiskusikan. Karena Ruben selama bertahun-tahun mau memenuhi tagihan atau invoice yang diberikan oleh S yang nilainya berubah-ubah tiap bulan dari 220 sekian juta, 260 sekian juta, di luar biaya kredit, biaya kartu kredit lagi, ini jadi keterusan. Polanya jadi seperti itu. Maka kita mau pola ini tidak seperti itu. Harus kembali kepada apa yang sudah disepakati. Disampaikan dulu, didiskusikan dulu, baru dikunci berapa per bulannya. Tapi kan tidak mau. Perinciannya pun ditanya tidak mau. Loh, artinya kita kan tidak ada kewajiban untuk memberikan itu kalau tidak pernah disampaikan, tidak pernah didiskusikan. Jadi ketika kita tidak lakukan itu dianggap ini sebagai suatu penghentian. Tidak, kita menunggu. Berapa memangnya fix biaya pendidikan dan biaya pemberian anak-anak ini yang rutin setiap bulan. Nah, jadi ini sudah ada diatur. Ini bukan perebutan lagi karena sebenarnya kita sudah kasih, tapi dia tidak amanah. Tidak menjalankan fungsi dengan baik, tidak memberikan kesempatan kepada Ruben untuk berkumpul dengan anak-anaknya, tidak menempatkan anaknya dalam lingkungan yang aman, ya, kemudian tidak memberikan contoh yang baik sama anak-anaknya, tapi justru membuat anak-anak jadi semakin menjauh dari ayahnya, didekatkan dengan orang lain. Oh, ini cemburu, enggak. Dia boleh dekat dengan siapa saja, tapi jangan ambil apa yang menjadi hak ayahnya. Ya, ini tidak bicara masalah hal seperti itu. Di sisi lain, Nanda Persada tanggapi klarifikasi Giorgio Antonio, kekasih Sarwendah, di sosial media yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Lantas, apa yang disayangkan Nanda Persada dari klarifikasi Gio tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, pernyataan klarifikasi dari kekasih Sarwendah, yaitu Giorgio Antonio alias Gio, terkait namanya yang ikut terseret dalam prahara hak asuh anak antara Ruben Onus Ferus Sarwendah Tan, selama ini juga mendapat respon dari Nanda Persada. Nanda Persada adalah sahabat Ruben Onsu yang sebelumnya pernah menjadi manajer Sarwendah Tan. Menurut Nanda Persada, klarifikasi yang disampaikan Gio perlu ia sampaikan untuk memperjelas kondisi yang belakangan ini berkembang di media sosial. Namun, Nanda sangat menyayangkan klarifikasi Gio tersebut. Selain disampaikan dalam bahasa Inggris yang tidak semua orang memahami dengan baik, juga tidak menyentuh substansi yang selama ini dipersoalkan oleh Ruben Onsu. Padahal, selama ini Ruben Onsu sudah jelas-jelas memention nama Gio. Lantaran dirinya merasa terganggu oleh sikap Gio yang seakan-akan menggantikan perannya sebagai ayah biologis bagi anak-anak Ruben. Menurut Nanda, seharusnya Gio menjawab terkait kegundahan Ruben tersebut. Nanda juga menilai klarifikasi Gio kurang tepat sasaran karena tidak ada permintaan maaf dari Gio kepada Ruben Onsu ataupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan isu yang selama ini berkembang, yaitu terkait pengasuhan anak. Di satu pihak, Nanda kagum dengan kepintaran Gio dan juga ketampanannya. Namun menurut Nanda, seharusnya sebagai pebisnis, Gio memahami strategi psikologi dan public speaking masyarakat yang ingin mendengar alasan dan jawaban dari yang dituduhkan kepada dirinya selama ini. Ya, menurut aku klarifikasi itu diperlukan untuk memberikan informasi atau menjelaskan situasi supaya lebih clear ya, lebih paham orang gitu. Sangat disayangkan ketika klarifikasinya itu disampaikan dalam bahasa Inggris ya gitu. Karena pasti semua orang berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas supaya orang lebih paham. Jadi dan aku lihat di situ belum ada ucapan permintaan maaf gitu kan,
Ruben udah bilang soal peran orang tua terhadap anak. Kan ada satu video tayangan yang Ruben merasa bukan terganggu, tapi Ruben menghimbau untuk yang bersangkutan untuk mengambil peran sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi menurut aku sangat menyayangkan penjelasan dari Gio itu tidak terlihat kepada substansi gitu. Karena yang pertama, orang-orang tidak melihat penjelasan yang jelas gitu ya. Karena yang pertama disampaikan dengan bahasa Inggris ya. Kita tahu lah, semua orang belum tentu paham dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, tidak adanya permintaan maaf kepada yang bersangkutan, kepada Ruben langsung. Kan udah jelas Ruben udah mention nama Gio di situ gitu. Aku menyayangkan sih ya. Gio tuh menurut aku punya fans yang banyak. Gio juga good looking, terlihat pintar ya, smart, juga sebagai pebisnis yang bagus gitu ya. Yang sangat disayangkan, aku rasa dia mestinya paham dengan strategi psikologi dan public speaking. Jadi apa yang orang-orang pertanyakan, orang-orang yang ingin mendengar statement langsung dan penjelasan kenapa alasannya dari tuduhan-tuduhan isu-isu itu mestinya jadi lebih jelas ketika dia speak up. Tapi aku lihat sepertinya banyak yang nggak paham jadinya gitu. Sangat disayangkan aja sih kayak gitu. Menurut aku wajar ya Ruben sebagai seorang bapak melihat seolah-olah peranan dia sebagai ayah itu dalam tanda kutip ya, diambil alih oleh Gio ya. Karena kita bisa lihat dari tayangan-tayangan yang beredar. Dan mestinya Gio menjawab itu, menjelaskan itu, atau meminta maaf kepada Ruben, karena sampaikan aja kalau dia memang tidak bermaksud, mohon maaf tidak bermaksud gitu. Karena dia refleks atau dia merasa juga sayang dengan anak-anak, tapi kalau memang ada tindakan yang di luar dari porsi kewajaran ya misalnya mestinya dia minta maaf gitu ya. Cuman ya itu kan kembali lagi kepada Gio-nya gitu, dia punya hak untuk bersuara juga. Cuman aku menyayangkan juga sih klarifikasi yang tidak clear dan jelas informasinya sebenarnya seperti apa sih. Nanda Persada juga seakan menyayangkan klarifikasi Gio yang dibuat tanpa menyodorkan bukti-bukti atau data yang cukup. Hal itu terkait dengan pernyataan Gio yang menyinggung seputar adanya dugaan fitnah entah dari netizen atau dari siapapun kepada Gio selama ini. Nanda juga menilai Gio kurang bijak dalam menanggapi sikap netizen yang berkembang selama ini, di mana menurut Nanda telah timbul kegaduhan di jagat maya hingga muncul petisi boikot terhadap Sarwendah dan Gio hingga ditanda tangan puluhan ribu netizen. Menurut Nanda, dalam menghadapi hal tersebut, seharusnya Gio membuat permintaan maaf jika memang selama ini ia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Ruben Onsu selaku ayah biologis dari anak-anak yang kini dekat dengannya. Gio dalam klarifikasinya hanya mengungkap bahwa pihaknya memaafkan semua yang telah salah paham dengan sikapnya dengan Sarwendah selama ini. Ya kalau merasa difitnah sebaiknya dibuktikan juga. Kalau merasa ada tuduhan-tuduhan yang sifatnya tidak sesuai fakta, mestinya disanggah. Itu namanya hak jawab dan hak semua orang kan, warga negara. Cuman ini kan juga tidak dikuatkan oleh bukti-bukti juga. Ketika misalnya ada tudingan isu yang negatif, mestinya direspon juga dengan data, dengan fakta, dengan statement yang bijak menurut aku ya. Dan apapun itu ketika ini udah menjadi gaduh di publik, di media sosial dan lain-lain sampai ada petisi dan lain-lain, mestinya disikapi dengan bijak menurut aku. Dan
sampaikanlah permohonan maaf kalau memang tidak bermaksud untuk menyinggung Ruben sebagai orang tuanya anak-anak. Di sisi lain, Giorgio Antonio sebelumnya telah membuat klarifikasi lewat media sosial di tengah berbagai spekulasi miring yang ditudingkan kepadanya, baik dari netizen maupun dari Ruben Onsu. Lantas, benarkah Gio akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu atau diduga fitnah atas dirinya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus mantan istrinya, Sarwendah Tan, belakangan ini telah menyeret nama kekasih Sarwendah Tan, yaitu Giorgio Antonio alias Gio. Menyadari namanya ikut terseret, Gio pun telah membuat klarifikasi melalui akun di media sosial pribadinya. Melalui postingan video tersebut, Gio menepis semua spekulasi miring yang belakangan ini berkembang liar terkait dirinya. Dalam video singkat tersebut, Gio mengungkap bahwa ia dan Sarwendah dalam kondisi sehat dan hubungan mereka pun baik-baik saja. Namun, Gio juga mengungkap terkait keputusan dan alasan keduanya untuk rehat sejenak dari media sosial. Tak lupa, Gio menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukungnya, Sargios, yaitu Sarwendah dan Gio. Ia juga berterima kasih kepada deretan brand yang menurutnya masih menaruh kepercayaan besar kepada mereka berdua. Namun, yang paling menyita perhatian adalah sikap tegas Gio terhadap rumor miring yang beredar. Alih-alih membalasnya dengan amarah, Gio mengaku memilih untuk memaafkan mereka yang telah salah paham atau menilai mereka secara tidak adil terkait penampilan mereka saat live di media sosial selama ini. Namun, Gio memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu untuk tujuan merugikan keduanya. Gio menyatakan bahwa proses hukum harus tetap berjalan terhadap oknum-oknum tersebut. Tidak terlihat dalam klarifikasi Gio pernyataan yang menyebut nama Ruben Onsu yang selama ini telah menyenggol namanya terkait anak-anak Ruben. Tidak terdengar pula permintaan maaf dari Gio kepada Ruben Onsu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwendah and I are healthy, and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all Sargios. Thank you for standing by us over the past year, for your prayers, your support, and your unwavering belief in us. I also want to express my sincere gratitude to every brand and partners who have continued to place their trust in us. We truly appreciate every opportunity that you have given us. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwendah and me. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen